Hai Freedom Lovers, akhirnya sampai juga kita di segmen pemikiran tokoh. Dari edisi kali ini hingga beberapa edisi ke depan, kita akan mengkaji pemikiran dari sejumlah tokoh penting liberalisme klasik sejak abad ke-17 sampai abad ke-20. Kita mulai dari John Locke. Siapa itu John Locke? John Locke adalah filsuf kelahiran Inggris yang diakui secara luas sebagai bapak pendiri filsafat liberalisme klasik. Karya-karyanya menginspirasi berbagai gerakan dan peristiwa politik yang revolusioner di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis sepanjang abad ke-17 hingga ke-19. Pemikiran John Locke menjadi tonggak sejarah yang sangat penting dalam perkembangan konsep modern tentang hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. John Locke lahir ketika masyarakat Inggris terpecah belah oleh konflik politik dan agama yang sangat intens dan berjalin kelindan. Situasi ini melatar belakangi pemikiran John Locke yang menyuarakan penentangan terhadap kekuasaan absolut raja, dukungan terhadap toleransi, dan pemisahan urusan agama dari kekuasaan politik. Masa kanak-kanak dan remaja John Locke dijalani dalam suasana civil war atau perang saudara antara parlemen yang dipimpin Oliver Cromwell melawan monarki di bawah Raja Charles I. Ketika perang akhirnya dimenangkan kubu parlemen, Raja Charles I dieksekusi pada Januari 1649 di lokasi yang tak jauh dari kota di mana John Locke bersekolah. John Locke sendiri lahir dari keluarga Puritan, salah satu sekte dalam gerakan Protestan yang ingin membersihkan gereja Inggris dari pengaruh Katolik yang makin dominan di masa Charles I. Ayah John Locke bergabung dengan angkatan perang dukungan parlemen, menentang kekuasaan Raja Charles I yang mengklaim hak keilahian raja. Perang Saudara Inggris bukan cuma tentang parlemen yang melawan raja yang tidak menghormati parlemen dan sering melangkahi hukum, tapi juga antara kubu Puritan yang menguasai parlemen melawan kubu Katolik yang dianut para bangsawan kerajaan. Meskipun Charles I telah digulingkan, situasi sosial politik di Inggris masih memanas. Bermula dari konflik yang kembali berkecamuk pada pertengahan 1670-an, Revolusi Agung meletus pada 1688, melengsarkan Raja James II. William dan Mary yang diangkat sebagai penguasa baru Inggris setuju untuk menandatangani Bill of Rights. Sepanjang tahun-tahun yang penuh konflik itu, John Locke menulis sejumlah risalah. Kontribusi terbesar Locke bagi kelahiran liberalisme klasik sebagai filsafat politik tercermin terutama dalam Two Treatises of Government, karyanya yang diterbitkan pada tahun 1689. Buku ini berisi 2 esai tentang kekuasaan politik atau pemerintahan yang ditulis Locke di masa-masa konflik sebelum terjadinya revolusi pada 1688. Dalam esai pertama dari Two Treatises, Locke mengkritisi patriarka, karya Robert Filmer yang mendukung hak-hak keilahian raja. Sementara dalam esai yang kedua, Locke mengajukan argumen umum tentang dasar-dasar moral pemerintahan yang sah berdasarkan hukum alam, kebebasan alami manusia, dan kontrak sosial. Argumen-argumen Locke melibatkan banyak konsep yang sangat penting untuk dieksplorasi. Beberapa di antaranya adalah state of nature, yaitu kondisi manusia dalam keadaan alami sebelum otoritas politik bersama dikenal. Kemudian ada juga konsep hukum alam, kebebasan alami, hak-hak alami, kontrak sosial, dan masih banyak lagi. Diperlukan waktu yang lumayan panjang untuk membahas secara mendalam konsep-konsep ini sekaligus dalam satu video. Maka itu untuk kali ini kita akan fokus dulu pada konsep state of nature dan kaitannya dengan kebebasan individu. So Freedom Lovers, tetap ikuti video ini sampai tuntas. Dalam Second Treatise of Government, John Locke mengikuti Thomas Hobbes dalam mendekati filsafat politik melalui teori keadaan alami. Menurut keduanya, individu-individu berada dalam keadaan alami jika mereka tidak tunduk pada otoritas politik bersama atau pemerintah. Berada dalam keadaan alami adalah kondisi dasar kita yang asli. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk tunduk pada suatu otoritas politik. Kelahiran kita di dunia juga tidak membuat kita menanggung kewajiban untuk mematuhi perintah manusia yang lain. Tidak juga memberikan kita kewenangan untuk memerintah manusia yang lain. Dalam kondisi alami, setiap orang setara dalam kebebasannya yang penuh. Hierarki antara penguasa dan yang dikuasai bukanlah hal yang alami. Jika suatu otoritas politik tidak bersifat alami, maka keadaan seperti yang kita alami sekarang, di mana ada sebagian orang memiliki kewenangan untuk memerintah, sementara yang lain memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah, itu sebetulnya adalah kondisi yang diciptakan oleh individu-individu yang memutuskan keluar dari keadaan alaminya.
Baik bagi Thomas Hobbes maupun John Locke, pertanyaannya kemudian adalah, apakah orang memiliki alasan yang masuk akal untuk keluar dari keadaan alami mereka yang bebas dan menciptakan sebuah otoritas politik bersama? Ada masalah apa dalam keadaan alami yang membuat orang-orang yang bebas dan rasional menciptakan otoritas politik bersama yang justru akan menjadikan sebagian dari mereka diperintah oleh sebagian yang lain? Dan yang paling penting, jika memang ada masalah signifikan dalam keadaan alami, jenis otoritas politik seperti apa yang akan dibangun agar masalah dalam keadaan alami bisa terselesaikan? John Locke memiliki kesimpulan yang berbeda dari Thomas Hobbes tentang jenis pemerintahan macam apa yang secara moral sah dibentuk. Meskipun ia sepakat dengan Hobbes tentang adanya masalah dalam keadaan alami manusia yang hanya bisa diselesaikan lewat otoritas politik bersama. Perbedaan kesimpulan ini terkait dengan cara pandang John Locke dan Thomas Hobbes yang berbeda dalam melihat kebebasan individu dan keadaan alaminya. Dalam Leviathan, Thomas Hobbes menegaskan, selama manusia hidup tanpa kekuatan politik bersama yang menentukan mereka, setiap individu selalu berada dalam kondisi perang, karena tak ada norma moral atau hukum apapun yang membatasi setiap orang adalah serigala bagi sesamanya. John Locke tidak setuju dengan pandangan Hobbes ini. Pandangan Thomas Hobbes bahwa keadaan alami manusia adalah perang didasarkan pada pandangannya bahwa setiap manusia terlahir dengan hak alami untuk mempertahankan kehidupannya. Hak alami ini menurut Hobbes mengimplikasikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan segala cara yang diperlukan untuk bertahan hidup, termasuk mengambil kehidupan dan harta benda orang lain. Dalam keadaan alami, setiap orang tahu bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan terhadap orang lain. Keadaan alami menurut Hobbes tidak mengenal konsep kesenang-wenangan atau ketidakadilan. Karena itu, dalam keadaan alami, setiap orang menduga bahwa siapapun dapat sewaktu-waktu merampas hidup dan harta miliknya. Dan karena setiap orang berpikiran demikian, maka dalam keadaan alami menurut Hobbes, orang-orang secara rasional akan cenderung memilih untuk merampok sebelum dirampok dan membunuh sebelum dibunuh. Di sisi lain, Hobbes juga mengakui sebetulnya bahwa manusia membutuhkan perdamaian untuk memajukan kehidupannya. Keadaan perang yang terus-menerus menciptakan kondisi yang tidak mendukung keberlangsungan hidup manusia sendiri. Disinilah Hobbes memasukkan gagasannya tentang hukum alam. Teori hukum alam dalam filsafat moral mengungkapkan adanya prinsip-prinsip moral alami yang mengarahkan perilaku manusia secara universal. Prinsip-prinsip ini tidak diciptakan manusia dan mendahului segala bentuk kesepakatan dan aturan dalam kehidupan manusia. Melalui penalaran, manusia dapat menemukannya. Menurut Hobbes, hukum alam yang pertama dan paling fundamental adalah bahwa setiap manusia harus mengusahakan perdamaian sejauh ia mungkin untuk mendapatkannya. Meskipun demikian, masih menjadi bagian dari hukum alam yang pertama ini, Hobbes juga melanjutkan bahwa jika perdamaian itu tidak bisa didapatkan, individu dapat mengusahakan segala bantuan dan keuntungan dari perang. Dalam hukum alam yang kedua, Hobbes mengisyaratkan bahwa pada akhirnya perdamaian hanya bisa terwujud ketika setiap orang bersepakat untuk meletakkan semua kebebasannya. Dan jika kita, semua orang telah bersepakat, maka hukum alam yang ketiga, kita harus melaksanakan kesepakatan itu. Hobbes melanjutkan daftarnya, kemudian menegaskan bahwa pada akhirnya diperlukan sebuah otoritas politik bersama dengan kekuasaan yang tak terbatas atau absolut. Kenapa demikian? Untuk menciptakan dan menegakkan hukum, untuk mengendalikan naluri serigala manusia. John Locke menolak banyak hal dari pandangan Hobbes. Locke sepakat dengan Hobbes bahwa setiap orang terlahir dengan membawa hak alami yang setara. Locke juga menyebut keadaan alami manusia sebagai sebuah kebebasan yang sempurna, a perfect freedom katanya. Namun, tidak dalam pengertian kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan segala hal yang diperlukan demi kehidupannya. Keadaan alam memiliki hukum alam yang mengaturnya dan mewajibkan setiap orang. Dan nalar, yaitu hukum itu sendiri, mengajarkan bahwa semua orang setara dan bebas. Tak seorang pun seharusnya menyakiti orang lain dalam hidup, kesehatan, kemerdekaan, dan kepemilikannya. Dengan mendefinisikan hak alami manusia secara berbeda dari Hobbes, Locke mengajukan konsep kebebasan negatif.
Kebebasan atau liberty bukanlah kebebasan untuk melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan, tetapi kebebasan dari perilaku sewenang-wenang pihak lain terhadap diri dan harta benda yang saya miliki. Dengan demikian, argumen John Locke tentang hukum alam dan kebebasan berangkat dari sebuah premis tentang adanya hak-hak alami yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat direnggut oleh siapapun tanpa alasan moral yang kuat. Hak-hak tersebut adalah hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan kepemilikan properti. Inilah arti kebebasan alami dalam pandangan Locke, yaitu kebebasan dari perilaku sewenang-wenang pihak lain. Seperti akan kita diskusikan dalam video berikutnya, keberadaan sebuah otoritas politik bersama, sebuah pemerintahan, sah secara moral hanya jika pemerintahan tersebut melindungi hak-hak alami setiap orang atas diri, kemerdekaan, dan kepemilikannya. Lebih jauh, ketika otoritas politik bersama tersebut malah merenggut hak-hak alami individu yang tadi, maka pemerintahan tersebut tidak memiliki legitimasi moral dan menjadi sah secara moral bagi individu-individu untuk menggulingkannya. Pertanyaannya kemudian, dari mana asal-usul hak alami tersebut? Apa argumen yang mendasari pandangan John Locke bahwa setiap individu menyandang seperangkat hak alami yang tidak boleh direnggut? Jawaban untuk pertanyaan ini juga akan kita bahas dalam video berikutnya. So, buruan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi bagi yang belum, biar Freedom Lovers selalu update. Jangan lupa like dan share jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nanang Sunandar, saya Libertarian.